Halo Sobat Sukses, selamat datang kembali di Idem Boys, teman terbaik Anda untuk sukses tanpa kehilangan diri sendiri. Siapa di sini yang sering bilang, saya lagi hustling keras, atau saya lembur tapi bahagia? Di kota besar, kita hidup dalam budaya sibuk, didorong untuk bekerja tanpa henti demi karir, promosi, dan pengakuan. Tapi di balik semua itu, pernahkah Anda merasa lelah? Bukan sekadar lelah fisik, tapi juga mental dan emosional. Itulah tanda burnout, saat semangat kerja padam meski prestasi terlihat. Audiobook ini bukan tentang keseimbangan 50/50 yang mustahil, tapi tentang work-life balance yang realistis. Cara mencapai karir hebat tanpa mengorbankan diri sendiri, waktu pribadi, atau keluarga. Bab 1, mengubah makna keseimbangan. Kita sering mengira keseimbangan hidup itu harus sama rata antara kerja dan hidup pribadi. Padahal, hidup tidak selalu simetris. Ada masa Anda perlu fokus penuh pada pekerjaan. Ada masa Anda harus hadir untuk keluarga. Keseimbangan sejati adalah kemampuan menyesuaikan diri, bukan memaksa proporsi. Fokuslah bukan pada waktu, tapi pada energi. Work-life integration berarti melihat pekerjaan dan kehidupan sebagai bagian dari identitas yang saling melengkapi. Dan ingat, sibuk tidak sama dengan produktif. Di era modern, kesibukan sering disalahartikan sebagai tanda sukses. Padahal, sibuk tanpa hasil hanyalah bentuk lain dari kebingungan. Mulai sekarang, tanyakan, apakah saya benar-benar maju atau hanya bergerak tanpa arah? Bab 2, senjata anti-hustle culture. Jika ingin punya waktu untuk diri sendiri, Anda harus berani merebutnya kembali. Aturan 4 jam fokus. Temukan 4 jam paling produktif Anda, pagi atau siang, dan gunakan waktu itu untuk pekerjaan berdampak tinggi. Matikan notifikasi, tutup email, dan beritahu rekan kerja bahwa Anda sedang dalam mode deep work. 4 jam fokus penuh setara dengan 8 jam kerja yang terpecah. Seni menolak dengan sopan. Jangan selalu berkata ya. Katakan, terima kasih atas kepercayaannya. Saat ini saya sedang fokus pada tugas prioritas. Jika saya ambil tugas ini, apa yang perlu saya tunda? Dengan begitu, Anda tetap profesional tanpa mengorbankan diri. Teknik time blocking. Gunakan kalender, bukan hanya daftar tugas. Blok waktu untuk fokus, istirahat, dan pulang. Lindungi waktu pribadi seperti melindungi janji dengan klien penting, karena klien terpenting Anda adalah diri Anda sendiri. Bab 3, kelola energi, bukan jam burnout, bukan karena bekerja keras, tapi karena kehabisan energi tanpa mengisinya kembali. Ritual 15 menit pemulihan. Gunakan perjalanan pulang untuk benar-benar beristirahat. Dengarkan musik, meditasi, atau audiobook favorit. Jangan bawa pulang beban kerja dalam pikiran. Tidur adalah senjata karier. Kurang tidur bukan lambang ambisi, tapi tanda kelelahan kronis. Setiap malam, jauhkan layar 30 menit sebelum tidur. Bacalah buku fisik atau menulis jurnal agar otak tahu saatnya istirahat. Batasan digital. Matikan notifikasi pekerjaan di luar jam kantor. Terapkan no work email after 7 p.m. Jika Anda seorang pemimpin, jadwalkan pesan agar terkirim pada jam kerja demi menciptakan budaya kerja sehat. Bab 4, self-care yang realistis. Self-care bukan berarti liburan mahal. Ia bisa sesederhana menikmati secangkir kopi atau mendengarkan lagu favorit. Micro pleasure harian. Luangkan 15-30 menit untuk hal kecil yang Anda nikmati tanpa tujuan produktif. Itu adalah pengisi ulang energi emosional tercepat. Ambil jeda panjang. Gunakan cuti Anda sepenuhnya. Saat libur, jangan cek email. Beritahu rekan kerja siapa yang dapat dihubungi jika darurat. Tubuh dan pikiran Anda butuh jeda untuk kembali kuat. Kenali garis merah. Tulis 3 tanda pribadi bahwa Anda mulai burnout. Mungkin sulit tidur, mudah marah, atau kehilangan semangat. Jika tanda itu muncul, ambil langkah pemulihan segera.
Jangan tunggu sampai jatuh. Penutup Sobat Sukses, ingat, karir yang berkelanjutan lahir dari keseimbangan, bukan pengorbanan. Anda adalah aset utama bagi pekerjaan Anda. Jika Anda rusak, karir Anda juga ikut rusak. Mulailah dari hal kecil. Jalankan aturan 4 jam, fokus besok pagi. Rasakan bedanya ketika Anda bekerja dengan kesadaran, bukan hanya kecepatan. Kami ingin tahu, strategi mana yang akan Anda coba duluan. Tulis di kolom komentar dan beri like jika audiobook ini membantu Anda. Untuk ide dan panduan lain menuju hidup yang seimbang, subscribe ke channel Eden Boys dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di episode berikutnya dan selamat menyeimbangkan hidup Anda.